Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada 10 Januari 1942 di kota Tarakan. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Jawa, yaitu di Banten, Indramayu, dan Bojonegoro, hingga pertahanan Belanda di Indonesia dapat dipatahkan. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat. Sejak adanya perjanjian Kalijati, kekuasaan Belanda di Indonesia telah berakhir dan dimulailah kekuasaan Jepang di Indonesia. Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu yang pertama, Indonesia memiliki tenaga manusia yang banyak. Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri. Yang ketiga, kepentingan migrasi. Yang keempat, ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichiu. Yang kelima, Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang keperluan perang. 2. Sambutan rakyat Indonesia Jepang. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Beberapa propaganda Jepang yaitu untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, melalui siaran radio. Yang kedua, Radio Tokyo mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, boleh dikibarkannya bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Jepang. Alasan kedatangan tentara Jepang disambut sukacita sebagai berikut. Yang A, adanya slogan 3A. B, Soekarno-Hatta dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan oleh Belanda dibebaskan oleh Jepang. Yang C, penggunaan bahasa Indonesia. D, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pertahanan. Dan yang D, kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. 3. Pembentukan pemerintahan militer Jepang. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran agar penduduk di Indonesia dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan militer. A. Tomi Sudan atau pemerintahan militer angkatan darat yang meliputi daerah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. B. Asamu Sudan atau pemerintahan militer angkatan darat meliputi Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan militer ini kemudian ditambah dengan angkatan laut atau Daini Nanken Kantai. C. Pemerintahan militer angkatan laut. 4. Pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Demi kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. A. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah. B. Dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan serta Tokubetsushi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tersebut, Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut. A. Sukaresidenan atau pemerintahan daerah yang tertinggi dipimpin oleh seorang shochukan seperti gubernur. Shochukan juga memiliki kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif seperti gubernur di Hindia Belanda. B. Si kota praja atau dipimpin oleh seorang shicho. C. Ken kabupaten dipimpin oleh seorang kencho. Gun kawedanan dipimpin oleh seorang guncho. Son kecamatan dipimpin oleh seorang sonco. F. KU desa atau kelurahan dipimpin oleh seorang pucuk. Pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Demi kelancaran pemerintahan penduduk Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Sistem pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan SHU serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. A. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah. B. Ditetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan SHU serta
Tokubehushi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tersebut, Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkat sebagai berikut. SHU Kepresidenan. B. SHI Kota Praja. C. Ken Kabupaten. D. Gun. E. Son Kecamatan. B. Organisasi penggerak massa pendukung Jepang. Organisasi penggerak yang muncul pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendukungan Jepang hampir semuanya dibubarkan. Jepang membentuk organisasi baru untuk bangsa Indonesia. Berdasarkan sifatnya, organisasi yang dibentuk dapat dibedakan atas organisasi sosial kemasyarakatan, semi militer dan militer. 11. Organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial masyarakat dibentuk oleh Jepang guna menarik dukungan dalam memenangkan Perang Asia Pasifik. Beberapa organisasi sosial masyarakat sebagai berikut. A. Gerakan 3A. Gerakan 3A adalah sebuah gerakan yang dilakukan Jepang untuk menanamkan semangat juang bangsa Indonesia dan membela Jepang. Jepang menunjuk Mr. Samsudin sebagai pemimpin gerakan tersebut. 3A dikenal karena semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa atau bersikap kooperatif. B. Mendapat simpati di kalangan masyarakat Indonesia. Majelis Islam AAL Indonesia atau MIAI. MIAI bertujuan agar ormas-ormas Islam yang bernaung di bawahnya bisa memobilisasi umat Islam untuk keperluan perang. Jepang pun mengaktifkan kembali MIAI pada tanggal 4 September 1942. Markasnya di Surabaya dipindahkan ke Jakarta. Adapun tugas MIAI itu sebagai berikut. 1. Membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. 2. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 3. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Putra, Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabadikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. D. Majelis Syura Muslimin Masyumi didirikan pada November 1943. Tugas Masyumi diantaranya meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana. Masyumi jadi wadah bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. E. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Januari 1944. Sebagai pengganti Putra, Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan berada langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. 2. Organisasi semi militer. Jepang yang sedang berperang dengan pihak sekutu ternyata berusaha untuk mendapatkan kekuatan semi militer dari Indonesia. Jepang melihat potensi pemuda Indonesia yang banyak jumlahnya ini, apalagi yang tinggal di pedesaan, belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, bersemangat, dan pemberani. Hal ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk merekrut para pemuda untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. A. Pengerahan tenaga pemuda. Jepang menyelenggarakan pendidikan secara khusus untuk pemuda Indonesia agar memiliki sifat disiplin dan kesatria untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. B. Pendidikan semi militer. Di depan telah disebutkan bahwa potensi pemuda Indonesia umumnya dikerahkan untuk membantu memenangkan Perang Asia Pasifik.
Mereka ada yang diterjunkan langsung dalam pertempuran, tetapi tidak sedikit yang juga diminta sekedar membantu keamanan dan menciptakan ketertiban di lingkungan masing-masing. 1. Seinendan merupakan organisasi yang diisi oleh pemuda Indonesia dengan kisaran umur 14 hingga 22 tahun. Tujuan didirikan Seinendan untuk melatih anak muda agar bisa mempertahankan wilayahnya masing-masing. 2. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk pada 29 April 1943. Tujuan utamanya adalah membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia. 3. Fujinkai, yaitu organisasi semi-militer yang anggotanya terdiri atas wanita usia 15 tahun ke atas dan disebut sebagai Barisan Wanita. Fujinkai dibentuk pada Agustus 1940. Organisasi militer. Organisasi militer pada Jepang yaitu Heiho dan PETA. Yang pertama Heiho. Heiho dibentuk pada bulan Oktober 1943 sebagai organisasi prajurit pembantu Jepang. Heiho merupakan prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Tujuannya adalah menambah jumlah kekuatan tentara Jepang untuk mempertahankan negeri-negeri yang telah didudukinya. Selanjutnya yang B, PETA. PETA merupakan pasukan yang dibuat oleh Jepang untuk mempertahankan Indonesia. Berdasarkan maklumat Osamu Seirei nomor 44, PETA merupakan tentara sukarela. Tempat latihan PETA berada di dalam Seinen Dojo yang terletak di Tangerang. Anggota PETA merupakan penduduk warga Indonesia yang ditugaskan untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. C. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Di balik senyum manis propaganda yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak sangat kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan sekutu. Jepang juga menguras aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk menenangkan perang dan melanjutkan untuk industri di negerinya. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Jepang melalui berbagai bidang. Yang pertama, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Mata pelajaran yang diberikan juga mengacu pada kebudayaan Jepang. Selain model pendidikan yang formal, diadakan juga kursus-kursus pendirian badan olahraga dan pendidikan keprajuritan. Yang kedua, pengerahan Romusa. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945, kebanyakan Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani untuk menjadi Romusa. 3. Bidang ekonomi. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang.